Halo adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah online. Tapi coba lo lihat, udah mandi belum ya? Udah pakai baju rapi belum ya? Yang itu masih belekan tuh ya. Ayo cuci muka dulu. Kita mau ibadah online ya. Kita siapin baju yang paling bagus dan udah mandi tentunya. Adik-adik udah oke dan udah siap ya? Wah, semuanya udah wangi-wangi nih kayaknya. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Sebentar kami mau ibadah online. Tuhan, tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita ada lagu baru nih. Lagunya keren deh, judulnya Yesus Ku Cinta Kau. Tahu gak kenapa lagu ini bisa diciptakan? Karena Tuhan itu selalu mengasihi adik-adik. Dia selalu setia menemani Lause, menemani adik-adik, dan tidak pernah melupakan adik-adik. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian ini, Yesus Ku Cinta Kau. Setiap waktu Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang ku cinta. Oh Yesus, Kau yang ku sayang. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Seneng ya adik-adik kita bisa dengerin lagu tadi dan bisa gerak bareng-bareng. Tapi lo semua ingetin, sebentar lagi kita tuh mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang masih mengingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo siapa? Yaudah deh lo ingetin. Minggu lalu ceritanya tentang Tuhan selalu mempunyai rencana yang unik buat kita semua. Nah minggu ini Lause Nahwihwa yang mau cerita. Gak sabar kan? Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita lakukan dulu satu pujian. Apa ya judulnya? Jesus Loves Me. Yuk bangkit berdiri yuk adik-adik yuk. Kita pujikan lagu ini.
Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Hai, halo adik-adik. Nah, sebelum kita mau dengarkan lebih lanjut firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa ya. Kita sikap yang baik, kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk tetap diam dan menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita minggu ini diambil di Alkitab. Langsung bacain sama adik-adik juga ya. Kita sama-sama membacakannya ya. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya adik-adik, Allah memperhatikan umatnya. Nah, sebelum langsung mau cerita, langsung mau tanya nih. Adik-adik inget gak cerita minggu lalu? Ada yang inget? Betul, cerita tentang bayi Musa. Sekarang tentang Musa yang sudah dewasa, sudah besar. Minggu lalu karena masih bayi, sekarang Musa sudah besar dan sudah menjadi apa? Seorang pangeran. Karena Musa ini diambil oleh putri Firaun. Dia menjadi pangeran yang keren dan tinggal di sana raja. Tapi Musa ini tidak lupa akan bangsanya, saudaranya, yaitu orang Ibrani atau orang Israel. Nah, Musa lihat bahwa bangsa dia sering dianiayai oleh bangsa Mesir yang jahat itu. Musa tidak suka. Musa menjadi marah. Pada suatu hari, Musa melihat bangsanya, saudaranya, orang Ibrani itu dianiaya oleh bangsa Mesir yang terkenal jahat itu. Musa menjadi marah. Dia membunuh orang Mesir itu. Kejadian ini diketahui oleh bangsa Mesir dan Firaun. Wah, Musa dengar itu, Musa menjadi takut. Karena takut, Musa lari. Dia pergi ke tempat jauh. Dia pergi ke tanah Midian. Nah, di tanah Midian ini Musa menjadi gembala yang menjaga domba-domba. Sampai Musa menikah dan mempunyai anak. Tapi bagaimana bangsa Israel? Ternyata adik-adik, bangsa Israel ini makin susah, makin dianiaya. Sampai bangsa Israel itu tidak tahan. Lalu dia menjerit, dia berteriak, minta pertolongan Tuhan. Adik-adik, Tuhan kita itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Tuhan melihat bangsanya, Tuhan menyaksikan bangsanya, dan akhirnya Tuhan mendengar cerita dan doa-doa bangsa Israel. Maka pada suatu hari adik-adik, Musa waktu sedang menggembalakan domba-dombanya di padang rumput. Dari kejauhan Musa melihat ada semak berduri
bernyala-nyala. Musa penasaran. Dia langsung mendekati semak itu. Dia mendekati, dan waktu dia dekat, dia lihat benar di semak berduri itu tengah-tengahnya ada api. Tapi adik-adik, api itu tidak menghanguskan semak-semak di sekelilingnya. Api itu di tengah-tengah saja. Adik-adik tahu apa api itu yang menyala? Api itu adalah kehadiran Tuhan. Adik-adik, Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir yang kejam dan jahat itu. Nah, waktu Musa dipanggil, ini adalah cara Tuhan, rencana Tuhan untuk membebaskan. Dan adik-adik, Tuhan melibatkan manusia sebagai bagian dari rencananya. Kenapa Tuhan memanggil Musa? Karena Tuhan tahu memperhatikan umatnya, dan Tuhan ingat akan janjinya kepada Bapak Abraham. Nah, adik-adik mau tahu bahwa Tuhan ingat pada kita? Nah, mau buktinya? Di Alkitab membuktikannya. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini yang memimpin kita lebih dekat pada Tuhan, kita tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita, dan yang paling utama, kita memuliakan Tuhan kita. Dan Tuhan selalu ingat kita. Tuhan menepati janjinya pada kita. Nah, adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman minggu ini. Tuhan, ajar saya Tuhan untuk selalu akan ingat Tuhan. Karena saya tahu Tuhan ingat akan kita umat-umatnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita akan mengikuti aktivitas yang sebentar kita akan lihat, saksikan sama-sama ya. Lihat aktivitas ini. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Oke, BGT kan? Intinya apa sih inti dari firman Tuhan hari ini? Tuhan mau bilang bahwa Dia selalu mengingat kita. Kita itu siapa? Kita adalah bangsa pilihan Tuhan yang pasti akan dipelihara dan dijaga sama Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang udah kita dengar, kita mau lakukan atau menyanyikan pujian ini yuk. Yesus terang dunia. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus
Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik, yaitu kita memberikan persembahan. Kepada Bapak dan Ibu yang di rumah, dapat memberikan persembahan melalui cara transfer pada nomor rekening berikut ini dengan memberikan keterangan SM atau sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, Lause Febri akan membawakan doa persembahan untuk kita. Adik-adik, mari ikuti Lause berdoa. Kita mau doa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Ikuti Lause ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan kiranya yang berkati persembahan ini supaya kami boleh dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan sekolah minggu di GKR Gedong. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini kepadamu saja. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama memujikan lagu berikut ini. Lagunya adalah God is good all the time. Yuk kita nyanyikan lagu pujian ini. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night.
hari ini kita penuh dengan sukacita. Dan jangan lupa, minggu depan kita ketemu lagi di jam 10 pagi. Yang semangat. Dan buat papa mama, tolong bantuin adik-adik ya untuk tetap subscribe YouTube GKR Gedong supaya kita dapat menerima atau updatean terbaru tentang ibadah di sekolah minggu. Jangan lupa di like, di share, dan jangan lupa untuk follow IG @smgkr Gedong. Oke, sip. Anak-anakku sekalian, kita telah selesai mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah menyertai kebaktian sekolah minggu. Berkati anak-anakku sekalian yang mendengar dan mengikuti di rumah masing-masing. Berkati para lause yang sudah mengajar. Biarlah ya Tuhan, kami makin hari makin setia percaya kepadamu. Kami mohon berkat untuk kami sekalian yang pada saat ini, baik yang ada di sekitar ini maupun ada di kami yang ada di rumah masing-masing. Adik-adikku sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.